Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabat petani dimanapun berada. Semoga sukses selalu dan rezekinya dimurahkan. Amin. Baik, aktivitas kita pada hari ini sama dengan aktivitas kita biasanya, melakukan perawatan rutin pada tanaman cabai kita ini yang sudah 80 hari setelah tanam. Kita melakukan perawatan rutin sekali dalam 7 hari, baik dia pemupukan maupun penyemprotan ataupun penanggulangan hama pada tanaman cabai kita ini. Kemudian tanaman cabai kita ini sudah masuk kepada fase pengisian buah, di mana kita menganut 3 fase pada pertumbuhan tanaman cabai. Yang pertama adalah fase vegetatif, kemudian generatif, kemudian pengisian buah pada tanaman cabai. Selanjutnya untuk pupuk yang kita pakai minggu kemarin, memang pupuk yang kita pakai adalah pupuk MKP dan KNO3 putih. Sudah ada videonya saya bagikan. Akan tetapi kita memakai pupuk MKP itu karena memang pada saat itu pupuk NPK profesionalnya lagi kosong di tempat kita beli biasanya di toko pertanian yang biasa kita memesan pupuk NPK profesionalnya. Jadi karena lagi kosong pupuk NPK profesionalnya, minggu kemarin kita pakai pupuk MKP dan KNO3 putih. Nah, pada hari ini kita melakukan pemupukan dengan pupuk NPK profesional, kemudian ditambah lagi dengan pupuk magnesium sulfur 1 kilo, kemudian NPK profesionalnya 4 kilo. Sebagaimana biasanya kita tidak melakukan penambahan, kita hanya melakukan penambahan dengan pupuk yang memiliki unsur hara lain, dimana pada hari ini kita melakukan penambahan dengan pupuk magnesium sulfur, dimana tanaman cabai kita ini sudah terlihat gejala kekurangan magnesium, dimana ditandai daun-daun tuanya sudah menguning begini teman-teman, kemudian sudah mulai pucat warnanya di daun tuanya. Ini menandakan bahwasannya magnesium yang tersedia di dalam tanah itu sudah diangkut ke daun mudanya, sehingga daun tuanya itu melemah. Dan ada juga kekurangan magnesium ini pengaruhnya kepada unsur hara yang kita berikan, karena tidak terangkut semua unsur hara yang kita berikan. Maka dari itu kita perlukan pupuk magnesium sulfur ini sebagai alat transportasi pupuk yang kita berikan, baik dia unsur P ataupun unsur kaliumnya, sehingga tanaman cabai kita ini nantinya tetap hijau daunnya, tetap sehat, kemudian tidak kekurangan unsur hara magnesium. Karena kalau terjadi kekurangan unsur hara magnesium itu akan mengakibatkan tidak terserapnya semua unsur hara yang kita berikan yang terkandung di dalam NPK profesionalnya. Jadi kita memakai pupuk magnesium sulfur ini untuk memperlancar penyerapan P dan K, sehingga tanaman kita ini tumbuh lebih subur dan sehat. Kemudian sulfurnya juga sama, karena unsur hara sulfur ini adalah kita butuhkan perannya untuk pembentukan asam amino, sehingga tanaman cabai kita ini tetap sehat, tidak mengalami kekurangan unsur hara. Kemudian untuk penyemprotan, kita melakukan penyemprotan dengan gabungan daripada pestisida nabati yang kita buat dari akar tuba. Pembuatannya sudah ada videonya di video-video sebelumnya, digabung dengan insektisida kimia yang berbahan aktif propenopos. Kemudian untuk fungisida yang kita pakai pada minggu ini, kita memakai fungisida antrakol. Kalau khusus untuk dosis, kalau khusus untuk insektisidanya, karena kita sudah menggabungkan 1 liter air, kemudian akar tuba sebanyak 1 kilo yang kita hancurkan, kemudian kita ambil getahnya, kita larutkan ke dalam 1 liter air, kemudian
insektisida kimianya kita kasih insektisida kimia yang berbahan aktif propenopos sebanyak 400 ml. Itulah yang kita pakai untuk mengendalikan hama lalat buah dan hama ulat pada tanaman cabai kita ini, sehingga tanaman cabai kita ini terhindar dari serangan lalat buah. Dimana minggu kemarin kita melihat sudah ada tanaman kita ini yang terserang oleh lalat buah dan ulat, dan pada hari ini kita periksa sudah tidak ada lagi ulatnya. Kemudian hanya tinggal tanaman cabai kita ini kekurangan unsur hara magnesium sulfur. Maka dari itu pada hari ini kita pakai pupuk magnesium sulfurnya, karena sudah terlihat gejala kekurangannya, sehingga pupuk yang kita berikan tidak sia-sia, akan diserap secara maksimal dengan bantuan pupuk magnesium sulfurnya. Nah, untuk cara pemupukannya sama seperti dengan cara yang biasa, dimana video-video sebelumnya sudah ada cara-cara saya bagaimana saya melakukan penyemprotan, bagaimana saya melakukan pemupukan. Nah, pupuk NPK profesionalnya sebagaimana biasanya kita selalu melakukan perendaman selama 1 malam. Ini dia, sudah kita rendam selama 1 malam. Kemudian pupuk magnesium sulfurnya ini dia, teman-teman. Kita memakai pupuk NPK profesionalnya ini sebanyak 4 kilo, kemudian ditambah dengan pupuk magnesium sulfur sebanyak 1 kilo. Kemudian pestisida nabatinya ini dia, teman-teman, yang sudah kita gabungkan, sudah ada videonya di video sebelumnya. Ini kita pakai nantinya 10 ml per tangki sprayer yang isinya 16 liter air. Itu dia, teman-teman, tangki sprayernya. Kemudian untuk pengisidanya kita pakai nanti pengisida karakol ini yang berbahan aktif propinet, dimana cuaca pada minggu ini cukup panas. Maka dari itu kita rolling dari Manfaset ke pengisida yang berbahan aktif propinet. Nah, untuk yang pertama kita lakukan adalah melakukan penyemprotan di pagi hari ini, dimana penyemprotan lebih bagus kita laksanakan di pagi hari. Kalau tidak sempat di pagi hari, kita selalu melakukan penyemprotan di sore hari. Itulah dia, teman-teman, yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Ini dia, teman-teman, gabungan daripada pestisida nabati dan insektisida kimia. Kita buat dosisnya sebanyak 50 ml per tangki sprayer yang isinya 16 liter air. Pengisidanya kita pakai 30 gram sama seperti biasanya, ataupun 2 sendok makan.
selanjutnya melakukan pemupukan dengan pupuk NPK profesional dengan kandungan nitrogen 9%, kemudian PDNK masing-masing 25%, kemudian tambah dengan 1 kilo pupuk magnesium sulfat. Ini dia pupuk profesionalnya yang sudah kita fermentasi selama 1 malam. Kemudian setelah kita fermentasi selama 1 malam, kita campur dengan pupuk magnesium sulfurnya tadi. Kemudian aduk rata dengan pupuk yang sudah kita rendam selama 1 malam dengan pupuk NPK profesionalnya sehingga tercampur rata. Itu saja yang dapat saya bagikan buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.